Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Muda Christine Ketty yang sedang menjalani kepaniteraan klinik media di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai NSAID dalam manajemen nyeri. Jadi, apa itu NSAID? NSAID atau Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs atau dalam bahasa Indonesianya adalah obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS, merupakan obat yang memiliki efek analgesik, antiinflamasi, serta antipiretik. Gambar-gambar di bawah ini merupakan bentuk-bentuk dari obat-obatan NSAID. Sebelum kita mengerti bagaimana cara kerja NSAID, saya akan menjelaskan bagaimana proses yang dihambat oleh obat NSAID ini. Jadi, ketika kita mengalami suatu luka atau kerusakan jaringan, maka tubuh akan memproduksi fosfolipid. Fosfolipid ini akan menghasilkan arachidonic acid yang nantinya akan diubah oleh enzim COX-1 serta enzim COX-2 menjadi prostaglandin. Jadi, di manakah kerja NSAID ini? Nah, NSAID ini bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX itu yang fungsinya untuk mensintesis prostaglandin. Nah, ketika arachidonic acid ini diubah menjadi prostaglandin oleh COX-1. Jadi COX-1 ini ada di banyak jaringan dan dia merupakan mensintesis prostaglandin yang fisiologis, terutama pada mukosa gaster, kemudian juga pada ginjal, kemudian pada platelet serta pada endovaskular, yang nantinya akan mempengaruhi vasodilatasi serta tekanan darah. Sehingga ketika COX-1 ini akan dihambat, maka otomatis fungsi-fungsi tadi yang ke gaster, kemudian ginjal, platelet, itu akan terganggu. Sementara COX-2 yang disebut inducible ini, itu artinya terinduksi apabila ada stimulus berupa inflamasi oleh sitokin. Fungsi kerjanya sama dengan sintesis prostaglandin, namun prostaglandin yang berperan dalam inflamasi, nyeri, dan demam. Jadi, seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa obat NSAID ini memiliki dua jenis klasifikasi, tergantung dari cara kerjanya yang akan dibahas lebih lanjut. Nah, di sini pada klasifikasi NSAID dibagi menjadi dua, seperti yang kita lihat, ada yang pertama non-selective NSAID, dan yang kedua ada COX-2 selective NSAID. Jadi non-selective NSAID ini, seperti yang terlihat di panahnya, dia menghambat COX-1 serta COX-2, di mana kita tahu bahwa COX-1 ini fungsinya banyak, khususnya yang pertama untuk memproteksi mukosa lambung. Kemudian juga dia untuk mempengaruhi aliran darah di ginjal serta pembekuan darah atau agregasi platelet serta endotelium. Jadi apabila kita menggunakan NSAID non-selektif yang juga menghambat COX-1, maka otomatis akan terjadi gangguan-gangguan di gaster ataupun gangguan pembekuan darah selain efek yang kita harapkan seperti antiinflamasi, analgesik, serta antipiretik. Sementara pada COX-2 selective NSAID ini kita lihat panahnya hanya mengenai COX-2. Jadi COX-2 ini yang dia bekerja pada inflamasi, stimulus inflamasi, itu hanya akan menghambat inflamasinya saja dan tidak akan mengganggu peran dari COX-1 gitu. Nah, ini contoh-contoh obat dari non-selective inhibitor, ada ibuprofen, naproxen, aspirin, acetaminophen,
dan ketorolac. Sementara contoh-contoh obat COX-2 ini ada celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, dan parecoxib. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem kerja COX-1 pada mukosa gaster. Nah, yang kita lihat di sini, COX-1 dia pada mukosa menghasilkan PGE2 dan PGI2, yang tujuannya adalah untuk melindungi mukosa gaster. Nah, apabila kita menggunakan non-selective NSAID tadi yang akan menghambat COX-1, maka otomatis PGE2 dan PGI2 ini tidak akan reproduksi dan tidak akan ada yang melindungi mukosa gaster, sehingga risiko ulkus gasternya meningkat. Begitu juga yang terjadi pada platelet. Jadi COX-1 yang ada pada platelet memproduksi tromboksin A2 ini bertujuan untuk untuk pembekuan darah atau agregasi platelet. Namun apabila kita menghambat COX-1, maka akan terjadi risiko perdarahan. Kemudian untuk karakteristik NSAID, jadi sebagai antiinflamasi, NSAID ini menurunkan aktivasi dan sensitisasi nociceptor perifer, yang nantinya dapat menurunkan respon inflamasi. Kemudian, sebagai analgesi, NSAID juga menurunkan sensitisasi neuronal, atau disebutnya preemptive analgesia. Selain itu juga, efek mual muntah relatif lebih jarang apabila dibandingkan dengan opioid. Kemudian, variabilitas dosis lebih kecil, jadi tidak sebesar opioid, yang therapeutic window-nya lebar gitu. Kemudian dia juga tidak memiliki efek ketergantungan. Apabila kita lihat di video opioid dalam manajemen nyeri, itu kan ada pada sistem saraf pusat itu ada efek toleransi serta withdrawal syndrome-nya. Nah, pada NSAID ini tidak berpotensi menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Kemudian juga tidak ada efek samping depresi napas, perubahan pupil, serta efek kognitif yang terjadi seperti di opioid. Kemudian, walaupun dia tidak memiliki efek samping seperti opioid, dia juga bisa diberikan bersamaan dengan opioid. Jadi kerjanya itu sinergis dengan opioid, serta memiliki durasi kerja yang lebih lama. Baik, kita akan kita akan belajar mengenai pharmacokinetic NSAID. Jadi, dimulai dari absorpsi dulu ya. Jadi, pada NSAID, ini absorpsinya cukup baik di saluran cerna untuk diminum begitu. Jadi, kecuali ketorolac, yang nantinya kita akan bahas lebih lanjut, jadi kebanyakan jenis obat NSAID ini terabsorpsi baik di saluran cerna, sehingga sediaan oralnya itu sudah bagus dan tidak perlu lagi diberikan dalam bentuk intravena, kecuali ketorolac itu. Dan setelah pemberian oral biasanya akan mencapai konsentrasi puncak di darah dalam waktu kurang dari 3 jam. Kemudian untuk distribusi, di sini setelah diabsorpsi, COX inhibitor ini sangat terikat oleh protein plasma, terutama albumin. Nah, ini kan kita lihat bahwa dia terikat tingginya bisa lebih dari 95%. Nah, dan juga volume distribusinya rendah. Oleh karena dia terikat tinggi di albumin, jadi volume distribusinya rendah. Kemudian, dia juga memiliki sifat larut lemak pada NSAID ini yang memungkinkan untuk menembus sawar darah otak dengan mudah, sehingga semakin besarlah efek untuk sistem saraf pusatnya untuk menghasilkan analgesi sentral dan antipiretiknya. Kemudian metabolismenya, dia first pass metabolismenya rendah, dan untuk ekskresinya hampir semua diekskresikan di ginjal setelah dimetabolisme. Maka selanjutnya kita akan belajar mengenai efek samping NSAID. Jadi sama seperti di opioid, dia juga memiliki beberapa efek pada beberapa sistem organ.
Nah, pada sistem saraf pusat ini dia dapat memberikan efek nyeri kepala, tinnitus, pusing, dan pada jantung dia bisa ada retensi cairan, hipertensi, udim atau bengkak, kemudian infak miokard dan gagal jantung. Namun ini jarang. Kemudian pada respirasi dia bisa menyebabkan asma, kemudian gastrointestinal, ada nyeri abdomen, disfasia, mual muntah, dan yang jarang ini ulkus dan perdarahan. Untuk hematologi bisa menyebabkan trombositopeni, neutropeni, anemia aplastik. Kemudian pada ginjal bisa insufisiensi ginjal, gagal ginjal, proteinuri. Kemudian pada hepatik ada abnormal liver function test. Kemudian untuk kulit bisa timbul ruam atau gatal-gatal. Kemudian bisa juga terjadi alergi serta interaksi obat. Nah, kita akan singgung sedikit mengenai tata laksana nyeri. Jadi pada panduan WHO, ini bisa digunakan untuk nyeri kronik dan nyeri akut. Nah, pada nyeri akut, dia mulai dari step paling tinggi, yaitu step 3. Jadi kita berikan opioid untuk moderat dan sampai nyeri yang berat. Dapat juga diberikan non-opioid, nah ini tempatnya NSAID serta adjuvan. Kemudian apabila sudah membaik bisa diturunkan. Nah, sementara pada nyeri kronik, dia mulai dari step 1 dulu. Jadi memberikan non-opioid atau bisa kita gunakan NSAID ini. Baru kalau misalnya tidak tertangani, kita bisa tingkatkan ke step selanjutnya. Nah, pada setiap step itu bila perlu ditambahkan obat adjuvan seperti kortikosteroid, antikonvulsan, antidepresan, serta neuroleptik. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai salah satu contoh obat NSAID yaitu ketorolac. Ini bentuk-bentukannya ada dalam bentuk vial, kemudian ada dalam bentuk ampul, ada juga yang diminum. Nah, jadi apa sih ketorolac ini? Jadi ketorolac ini merupakan salah satu jenis NSAID non-selective inhibitor yang dia menghambat COX-1 serta COX-2. Dia akan menghambat pembentukan prostaglandin serta memiliki efek analgesik utama sebagai efeknya. Tadi kan NSAID itu ada analgesik, antiinflamasi, serta antipiretik. Nah, ketorolac ini efek utamanya adalah analgesik, sehingga efek analgesiknya cukup kuat. Namun, efek antiinflamasinya sedang, begitu. Kemudian, ketorolac ini merupakan obat analgesik yang efektif menggantikan morfin. Morfin itu tadi obat opioid yang dimana dalam kondisi nyeri post-operasi ringan sampai sedang dengan penggunaan ketorolac 30 mg, ekivalen analgesianya dengan 10 mg morfin atau 100 mg meperidin. Nah, ketika opioid digunakan dengan ketorolac, maka dosis penggunaan opioid dapat dikurangi 25-50%. Jadi tadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa karakteristik NSAID ini dia bisa menggantikan opioid, namun juga sinergis. Jadi apabila diberikan bersamaan dengan morfin, ketorolac ini dia bisa mengurangi dosis penggunaan opioid sebesar 25-50%. Selain itu, tidak seperti opioid, ketorolac ini juga tidak memberikan efek spasme terhadap tratus biliarnya, sehingga aman untuk pasien pankreatitis atau dengan sumbatan biliar. Nah, kita akan mempelajari mengenai farmakokinetiknya. Jadi, untuk ketorolac ini, konsentrasi plasma dia akan mencapai konsentrasi maksimum di plasma selama 45-60 menit. Jadi kira-kira 1 jam, maka dia akan mulai maksimum konsentrasinya, jadi mulai bekerja. Kemudian eliminasinya itu sekitar 5 jam. Dan pengikatan proteinnya hampir mencapai 99%. Serta dia dimetabolisme terutama oleh konjugasi glucuronic acid dan clearance pada orang tuanya menurun. Jadi karena dia pada pasien-pasien tua, usia tua, itu clearance-nya menurun, jadi
ekskresinya menurun, sehingga kita harus mempertimbangkan pemberian dosisnya. Jadi pada orang tua biasanya kita harus adjust atau turunkan dosis dari ketorolac yang akan kita berikan. Untuk penggunaan klinisnya, jadi indikasinya ini untuk manajemen nyeri jangka pendek, kurang dari 5 hari, untuk nyeri akut sedang berat pasca bedah, dan tidak diindikasikan untuk kondisi nyeri ringan atau kronis gitu. Kemudian dosis standar untuk efek analgesianya setara dengan 6-12 mg morfin dengan menggunakan rute yang sama. Namun durasi kerja ketorolac ini lebih lama, bisa 6-8 jam. Kemudian juga ketorolac ini juga bekerja secara perifer dan telah menjadi alternatif terbaik pengganti opioid untuk analgesia pasca operasi karena efek samping sistem saraf pusat yang minimal. Kemudian juga bisa ditujukan untuk pasien dengan peningkatan risiko depresi nafas atau emesis pasca operasi. Untuk sediaannya, ini ada ampul 30 mg per mililiter, contohnya Dolac, Varpain, dan sebagainya. Kemudian untuk ampul ada juga ampul 10 mg per mililiter, kemudian ada juga tablet 10 mg. Ini contoh-contoh gambarnya. Jadi ini yang tablet, kemudian ini ampul yang 30 mg yang kita bisa lihat. Kemudian ini ampul yang 10 mg. Untuk dosisnya, kita bisa berikan injeksi intramuskular atau intravena. Nah, untuk injeksi intravena ini, kita bisa berikan untuk nyeri yang berat, sehingga efeknya akan lebih cepat dan juga kita bisa berikan lebih mudah. Jadi injeksi intravena ini diberikan dalam waktu lebih dari 15 detik. Jadi kita tidak boleh langsung masukkan seluruhnya karena akan nyeri, sehingga kita harus masukkan pelan-pelan gitu, ya sekitar 15 detik lah. Kemudian kita bisa berikan dosis awal 10 mg. Selanjutnya kita bisa berikan 10-30 mg setiap 4-6 jam bila perlu, dengan dosis maksimal 90 mg per hari. Sementara kita harus adjust, kita harus turunkan dosis maksimalnya untuk usia tua atau untuk pasien yang memiliki gangguan ginjal atau yang berat badannya kurang dari 50 kg dengan maksimal dosis 60 mg per hari. Kemudian lama pengobatan maksimal 2 hari ya, karena dia tadi merupakan NSAID non-selektif, jadi dia juga menghambat COX-1 yang dikhawatirkan apabila digunakan terlalu lama akan bisa menimbulkan efek samping yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian apabila kita mau berikan oral, kita bisa berikan 10 mg tiap 4-6 jam, pada lansia tiap 6-8 jam, dan dosis maksimalnya 40 mg per hari. Baik, jadi tadi kan salah satu efek sampingnya itu ada interaksi obat. Nah, obat-obat apa saja yang bisa menimbulkan interaksi pada pemberian ketorolac? Jadi, contohnya methotrexate. Ini contoh obat kemoterapi ya. Jadi, apabila kita berikan bersama dengan ketorolac, dia malah bisa meningkatkan toksisitas dari methotrexate-nya ini. Kemudian contoh yang kedua ada warfarin. Dia pengencer darah. Kalau misalnya kita berikan dengan ketorolac, malah dapat meningkatkan risiko perdarahan karena tadi kan dia si ketorolac ini yang merupakan non selektif, dia merupakan mengganggu kerja COX-1 yang dimana mengganggu pembekuan darah. Kemudian apabila diberikan bersamaan dengan ACE inhibitor, gangguan ginjalnya malah berisiko meningkat gitu, karena dia juga mengganggu kerja COX-1 yang berperan dalam ginjal begitu. Kemudian untuk furosemid, dia malah menurunkan efek kerja furosemid. Nah, kita juga harus menghindari pemberian obat-obatan nefrotoksik apabila kita berikan ketorolac seperti aminoglikosida, karena nanti malah semakin berat gangguannya di ginjal. Baik, untuk efek samping dari ketorolac ini, dia memperpanjang waktu perdarahan.
Dia berkaitan dengan sistem kerjanya dia sebagai non-selective NSAID tadi. Jadi dia memperpanjang waktu perdarahan, kemudian dia juga bisa menyebabkan bronkospasme pada pasien asma, nasal poliposis, sensitivitas aspirin, kemudian dia juga bisa meningkatkan konsentrasi plasma enzim transaminase di hepar, kemudian juga dia bisa menyebabkan iritasi dan perforasi gastrointestinal, sedasi, udem perifer, kemudian toksisitas ginjal pada pasien congestive heart failure atau gagal jantung, hipovolemi, serta sirosis hati. Nah, kontraindikasi pemberian ketorolak atau kita tidak boleh berikan obat ketorolak apabila pasien yang memiliki alergi aspirin atau obat NSAID lainnya, karena daripada kita berisiko mengambil risiko bahwa pasien ini bisa menyebabkan alergi, walaupun mungkin dia belum pernah coba ketorolak, tapi dia mengatakan dia punya alergi aspirin atau NSAID lainnya, maka lebih baik kita hindari saja pemberian ketorolak ini. Kemudian apabila pasiennya juga sedang dalam kondisi perdarahan aktif atau ulkus peptikum di gastrointestinalnya. Kemudian atau pasiennya memiliki gangguan ginjal lanjut atau dia sedang dalam kondisi gagal ginjal karena penurunan volume atau acute kidney injury seperti shock hipovolemik begitu. Kemudian atau pasiennya sedang dalam masa kehamilan dan laktasi karena tadi ketorolak ini kan dia lipid soluble sehingga dia bisa melewati sawar darah di plasenta gitu. Kemudian juga apabila pasiennya memiliki penyakit cerebrovaskular serta memiliki gangguan koagulasi karena dia akan semakin memperparah gangguan pembentukan darahnya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai NSAID dalam manajemen nyeri. Sekiranya dapat bermanfaat. Terima kasih.